Kapan orang itu sudah harus pakai gigi palsu? Sejak hilang gigi pertama. Dok, aku nggak mau pakai, aku malu. Boleh nggak ini dibiarin aja? Mau pakai yang lepasan juga nih, walaupun dia hilang 1 gigi, itu juga nggak apa-apa, itu juga boleh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Beyond the Star. Perkenalkan, aku Rinjani dan hari ini kita kedatangan tamu dokter gigi yaitu Dokter Aul. Selamat datang Dokter Aul. Halo Kak Rinjani, sehat? Sehat. Cantik Dokter apa sekali. kabar dok? Alhamdulillah baik. Oke, Dokter Aul merupakan dokter gigi di klinik mana dok kalau boleh tahu? Klinik aku namanya Klinik Sinergi Lisna Medika, Surabaya. Ada di Jalan Ngagel. Oke, Jalan Ngagel nih teman-teman. Jadi hari ini kita mau membahas tentang permasalahan bau mulut pada pengguna gigi palsu. Nah, oke dok. Jadi mitos atau fakta sih dok, pengguna gigi palsu itu bikin bau mulut? Ada mitosnya, ada faktanya. Mitosnya itu gigi palsu itu selalu bikin bau mulut. Itu kan orang-orang tahu seperti itu ya, ternyata. mitos. Tapi faktanya gigi palsu itu bukan satu-satunya. Dia memang bisa bikin bau mulut, tapi dia bukan satu-satunya penyebab bau mulut tersebut. Oh gitu. Oke, ternyata itu adalah mitos teman-teman. Kalau boleh tahu gimana sih caranya biar nggak bikin bau mulut pada pengguna gigi palsu dok? Kalau gigi palsu ya, pengguna gigi palsu, biar nggak bau mulut gimana? Rajin-rajinlah dibersihkan, karena gigi palsu itu ternyata sarang bakteri juga kalau dia nggak rajin dibersihkan. Jadi selain gigi palsunya juga kondisi sekitarnya, termasuk gigi, gusi, jaringan penyangga, lidah pun juga harus dibersihkan. Gitu. Seperti itu. Oke. Terus kalau semisal habis makan nih dok, kan lagi di luar nih. Nah, ada nggak cara biar pengguna gigi palsu itu tetap bersih gitu dok? Atau kumur-kumur? Itu dianjurkan nggak sih dok? Atau gimana ya? Oh tentu saja itu. Kalau makan di luar ya tadi kalau Kak Rinjani bilang makan di luar itu kan ada banyak orang nih dalam perkumpulan. Kan nggak mungkin tiba-tiba kayak ngecopot gitu dok. Nggak apa-apa dipakai aja. Kan emang fungsinya gigi palsu itu kan untuk makan ya. Untuk makan nggak apa-apa dipakai aja. Tapi nanti setelah sampai rumah gigi tersebut harus dibersihkan. Terus setelah makan di tempat tersebut boleh minum air putih yang banyak. Iya, jadi nggak perlu dikumur dulu gitu loh. Karena kan sungkan gitu ya kalau banyak orang tiba-tiba kumur-kumur gitu, cukup minum air putih yang agak banyak aja. Oh gitu, oke. Terus ini sih dok, kalau bangun tidur kan kata orang-orang itu pasti mulutnya bau ya, kan itu katanya sehat. Nah itu kenapa sih dok kok bisa, padahal kan kita sebelum tidur kan kita pasti sikat gigi kan. Nah itu kok bisa tetap bau mulut? Sebenarnya bau mulut setelah bangun tidur itu adalah bau mulut yang alami ya, itu bukan bukan suatu hal yang jorok gitu ya. Tapi bisa kita perhatikan juga ini, kalau bau mulut yang terlalu berlebihan juga itu sebenarnya juga menandakan ada yang salah pada tubuh kita, entah itu dari giginya sendiri, dari ada masalah pada giginya, ada masalah pada pencernaannya juga itu. Bau yang berlebihan itu biasanya kayak gimana sih dok tandanya? Kalau yang berlebihan itu baunya ya tidak seperti tidak seperti bau mulut pada umumnya gitu ya. Jadi sebenarnya orang itu bisa tahu bau mulut itu enak atau enggak itu dari dia sendiri yang menilai gitu, kok bau banget gitu, dari orangnya sendiri. Bisa juga jadi dari orang lain juga, kok orang lain jadi kayak kerasa gitu kan. gitu. Iya sih, benar-benar. Oke, terus kalau apa sih penyebab kayak bau mulut tuh terus menerus padahal gigi palsu udah dibersihin, udah berkumur-kumur gitu, penyebabnya apa sih dok? Bau terus menerus ya padahal gigi palsunya tuh sudah dibersihkan. Udah rajin kontrol juga. Rajin kontrol. Nah ini kita perlu cek lagi ya. Kalau udah gigi palsu sudah dibersihkan, rajin kontrol, kita cek dulu ini kondisi sekitar dari mulut pasien tersebut. Bisa jadi karena masih ada gigi yang berlubang. Karena sebenarnya bikin gigi palsu itu kan perawatan terakhir ya. Jadi bikin gigi palsu itu ada step-stepnya, dan itu step-stepnya sangat panjang ya. Dari awal kita harus cabut gigi dulu kalau ada gigi yang rusak, tempel gigi kalau misalkan ada gigi yang berlubang, bersihkan karang gigi juga. Nah itu semuanya harus dilakukan.
Untuk apa? Yaitu tadi menjaga agar gigi palsu ini tuh fit, bagus dan nyaman dipakai oleh pasien. Jadi ketika gigi palsu tersebut sudah mulai nggak enak, bau gitu, nah itu kita bisa cek giginya apakah ada yang berlubang, karang giginya apakah sudah waktunya untuk dibersihkan. Bisa juga karena itu tadi saya sudah sampaikan ada masalah pada pencernaan. Nah itu yang paling utama berarti ya, Dok. Bisa jadi karena itu. Oke, untuk kesalahan utama bagi pengguna gigi palsu tanpa mereka sadari itu apa aja ya, Dok? Kesalahan utama nih bagi pengguna gigi palsu ini hal yang paling sering saya temui, yaitu pertama ya, bikin gigi palsu bukan di dokter gigi. Itu adalah itu yang pertama, bikin gigi bahaya palsu banget kan, bahaya banget ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bikin gigi palsu itu kan stepnya panjang ya, banyak, harus cabut gigi dulu, tambal, bersihkan karang. Nah itu kalau bukan dokter gigi yang ngerjakan, kan nggak ngerti mereka. Nah seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang bikinnya di dokter gigi, pasien tersebut ngerasa oh giginya enak nih gitu, kelewatan, nggak pernah dilepas. Itu juga bisa jadi kesalahan yang fatal untuk pasien juga. Terus bikin bukan di dokter gigi, terus nggak pernah dilepas, terus nggak pernah dibersihkan. Kalau nggak pernah dilepas, otomatis kan nggak pernah dibersihkan. Jadinya itu tadi, dia jadi sarang bakteri, kotorannya numpuk. Nah itu. Terus yang berikutnya, pasien tersebut saking enaknya juga nih, dia jarang kontrol. Jadi ya udah, gigi sekitarnya kena ya, gigi sekitarnya juga nggak dirawat juga gitu, akhirnya nambahlah itu masalah lagi lain pada gigi yang lain lah. Oke, jadi tadi kan dokter mention kalau ada orang nih yang bikin gigi palsu nggak di dokter, itu apa sih efeknya nanti, Dok? Karena kan kayak mereka berpikir kayak, oh ini lebih murah, mending di sini aja nggak sih gitu. Ada nggak sih efek yang bahaya banget yang harus dokter sampaikan ke teman-teman? Ada. Kalau bikin gigi palsu bukan di dokter gigi, yang pertama, kalau bukan dokter gigi, mereka nggak akan tahu bahwa proses pembuatan gigi palsu itu tidak sesederhana itu. Kalau ada, ini ya banyak kasusnya seperti ini tuh, sisa akarnya masih ada. Sisa akar masih ada, terus gigi yang nggak sehat itu, yang berlubang-berlubang, dibiarin. Nggak diangkat gitu. Nggak sisa akarnya itu nggak dicabut, jadinya kan kotor kan itu kotor, terus nggak dibersihkan karang giginya juga, seperti itu. Keluhan paling umum bagi pengguna gigi palsu kan pasti kayak, Dok gigiku goyang, gigiku longgar. Ada nggak keluhan lain selain itu, Dok? Buat pengguna gigi palsu, maksudnya keluhan ketakutan mereka? Iya, kayak keluhan kayak, Dok ini udah nggak nyaman nih, ada nggak keluhan lain selain ada itu? Pertama, selain nggak nyaman gitu ya, longgar gitu kan, oplok-oplok lah ya kita istilahnya gitu. Ada juga itu tadi, kalau misalkan buatnya bukan di dokter gigi gitu ya, itu keluhannya ada pembengkakan. Efeknya pembengkakan. Iya, bisa ada pembengkakan. Selain itu juga adanya iritasi. Mungkin dia nggak cocok sama bahan gigi palsunya, itu bisa. Terus pernah juga nih ketika dia ngomong itu di depan umum, gigi palsunya lepas, itu juga pernah ada seperti itu. Terus yang ada lagi, misalkan gigi palsunya nggak bisa dilepas. Nah itu bikinnya juga bukan di dokter gigi. Kok nggak bisa dilepas? Padahal dia udah, gatel banget lah, geli banget, pengen ngebersihin soalnya udah kotor. Nah itu seperti itu. Gitu. Oke, sebenarnya keluhannya banyak sih sebenarnya. Lebih dari itu berarti, Dok? Banyak. Oke, bicara tentang keluhan, kira-kira lately yang dokter temuin di klinik dokter itu keluhan apa sih yang sering akhir-akhir ini? Yang akhir-akhir ini soal gigi palsu ya maksudnya? Iya, atau semuanya, Dok? Semuanya. Kalau kita bicara gigi palsu dulu ya, kalau dari gigi palsu sendiri itu, ya itu tadi longgar. Pertama longgar, yang kedua gigi, ada salah satu gigi yang masih utuh, itu dia goyang.
Nah, atau itu kalau di itu pasien rusak. umur berapa dok biasanya? Nah, kebetulan tempat saya bekerja itu rata-rata pasiennya sudah sepuh-sepuh. Oh, udah Nah, ini tua. kebetulan banget juga. Itu udah pakai gigi palsu, dia goyang atau nggak gitu bermasalah gitu. Dok, ini gimana? Masa saya harus bikin baru lagi gitu ya? Bisa sebenarnya solusinya gigi tersebut misalkan nih terpaksa banget harus hilang, harus dicabut. Nggak perlu bikin gigi baru, nggak perlu bikin gigi palsu baru, bisa diganti. Ditambah aja gitu. Oh gitu. Terus ini kita kan udah ngobrolin yang tadi penyebab bau mulut pada penggunaan gigi palsu. Terus cara mencegahnya gimana sih dok biar nggak bau gitu? Kalau gigi palsu biar nggak bau, pertama ya ini rajin-rajinlah membersihkan gigi palsu pasien ya. Sebagai pasien juga harus rajin membersihkan. Nah, tapi nggak lupa ya, gimana cara membersihkannya ya dilepas dulu ya kan, dilepas. Terus direndam. Kalau sekarang kan ada tuh kan larutan atau cairan Pembersih, khusus perendam gigi palsu. Terus perhatikan juga kondisi sekitar mulut gitu, gigi yang lain kita cek apakah ada yang berlubang, apakah ada karang gigi. Oke. Ini kalau semisal gigi udah bolong nih dok, kan harus dicabut. Nah itu apakah harus pakai gigi palsu sih dok? Atau kalau dibiarin gitu gimana ya nanti bahaya nggak? Kalau misalkan nih giginya hilang harus dicabut ya terpaksa. Itu kalau saran saya sih sebaiknya cepet-cepet diganti ya, cepet-cepet dibuatkan gigi palsu. Ya kita bilangnya gigi tiruan lah ya. Itu cepet-cepet sebelum terjadinya masalah baru yang lain pada gigi yang lain juga. Oh gitu. Kalau semisal nggak diisi nih dok, misal kayak ada orang kan yang cuek kayak nggak mau pakai gigi palsu, malu gitu. Itu nanti efeknya gimana ya dok? Sebenarnya nih ya kalau misalkan bilangnya malu gitu ya, harusnya kan nggak ada giginya kan jadi lebih malu lagi gitu kan. Nah itu efeknya banyak nih sebenarnya. Bisa apa namanya kan ada gigi yang hilang tuh, gigi atasnya jadi turun, gigi lawannya tuh jadi ya naik lah. Kalau yang hilang bawah, yang turun gigi atas. Kalau yang hilang atas nanti yang naik gigi yang bawah gitu. Jadi nanti kayak apa ya? Kelihatan modot gitu. Ngerti kan maksudnya? Kayak lebih manjang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, gigi lainnya bisa jadi apa ya? Mudah goyang juga. Ternyata bisa geser ya dok? Bisa geser, ngisi tempat yang kosong. Setelah itu dia goyang gitu. Jadi gigi yang diantaranya ikutan goyang? Iya, ikutan goyang gitu kan. Terus kalau dia sudah nggak bisa dipertahankan lagi, kira-kira apa? Dicabut juga kan? Oh, ikutan berarti? Ikutan lepas juga, ikutan kecabut juga, seperti itu. Oke, tadi kan dokter juga mention kalau ada gigi yang apa kayak turun gitu ya. Nah, itu kan pasti gusinya kayak ikut menipis kan. Itu kok bisa sih, Dok? Itu karena apa ya? Nah, itu kalau kondisi seperti itu ada kaitannya dengan jaringan penyangga juga. Nah, gigi itu kan ada jaringan penyangganya. Nah, itu gunanya ya menyangga gigi secara keseluruhan gitu kan. Nah, kalau misalkan ada satu yang hilang, ya otomatis gigi penyangga, jaringan penyangganya itu jadi kayak nggak kuat gitu loh. Jadi nggak kuat. Akhirnya ya apa namanya gigi yang atas ya karena ini tadi nggak ada lawannya aja gitu. Oh, jadi kayak bisa gerak gitu ya, bisa goyang. Baru tahu sih dok, ternyata gigi itu bisa goyang walaupun kita nggak pakai behel gitu loh. Walaupun kita pakai masih muda, ternyata kalau bolong ikutan geser. Bisa. Oke, ini masuk ke segmen gigi palsu dan penggunaan lem perekat gigi. Nah, kan jenis gigi palsu itu ternyata banyak ya dok. Tak kira tuh kayak satu aja gitu loh, ada yang kayak satuan pasangan gitu kan. Nah, itu boleh nggak sih dok dijelasin kayak jenisnya apa aja gitu biar teman-teman lebih ngerti. Jadi jenis gigi palsu itu banyak ya. Ada yang gigi tiruan full denture. Full denture itu semua gigi yang hilang diganti ya, seperti yang full berarti ya. Semuanya literally nggak ada giginya sama sekali, itu full denture. Ada yang partial denture. Partial itu yang sebagian aja hilangnya gitu. Ada yang cuman satu gigi yang hilang. Nah,
masing-masing dari gigi palsu tersebut itu bahannya juga beda-beda ya. Oh, beda lagi. Ada yang, tapi ini yang kita bicara soal gigi palsu yang apa ya, yang digunakan Yang aja ya paling bahannya banyak ya. digunakan. Nah itu ada yang namanya akrilik, ada juga yang sekarang itu lagi musim Valplas. Nah kalau akrilik kita jelasin plus minusnya aja ya, Iya, gitu ya, boleh. kondisinya gimana. Kalau akrilik itu apa namanya, dari segi warna sendiri dia kayak kinclong. Dia Oh, kinclong, gitu. terus bahannya tuh tebel. Jadi kadang kalau dipakai itu apa namanya, kalau bikinnya kurang bagus dari yang bikin lah itu kurang bagus, dia akan jadi kurang nyaman dipakai untuk pasien. gitu. Tapi kalau dia bagus bikinnya itu enak. Oh, kayak itu, nyaman, menyesuaikan nyaman. bentuk gusi. Tapi mungkin beberapa minusnya ya, itu dia kalau dipakai di beberapa kondisi itu pakai kawat, tahu kan ada kawatnya itu yang Iya, ada dicantol kawat itu. Terus bisa juga kalau misalnya nih pasien lagi keluar itu gigi palsu, terus nggak tahu kesenggol jatuh, nah dia gampang patah. Oh, Nah gitu. itu, tapi kalau kuat sih sebenarnya kuat ya. Terus kalau Valplas nih yang sering digunakan juga, itu dia kalau dari segi warna sama-sama kinclong, tapi kayak lebih kinclong, lebih bagus di akrilik itu tadi ya. Oh, gitu. Kalau Valplas itu dia Lebih ke menyerupai gusi gitu ya. iya gitu. Kalau di Valplas itu dia nggak perlu kawat. Tadi kan kalau di akrilik kan saya bilang ada kawat yang menyangga. tapi kalau akrilik nggak perlu gitu kan. Terus kemudian akrilik itu juga lebih lentur gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan gigi pasien lebih enak aja gitu pakainya. Terus dia juga lebih tipis gitu. Makanya sering pasien-pasien itu lebih suka Yang pakai Valplas. Valplas. Oh, gitu. Oke, kapan sih dok seseorang tuh dikatakan harus pakai gigi palsu? Kapan seorang udah harus ya pakai gigi palsu? Ada kan kayak, dok aku nggak mau pakai, aku malu, boleh nggak ini dibiarin aja? Atau ada yang pakai gigi tanam, kan ada yang kayak gitu kan? Nah kalau pakai gigi palsu, gigi tanam itu gigi palsu juga loh. Oh, tapi dia permanen berarti dok. Kalau gitu Ibaratnya, lebih aman yang mana ya dok? Yang pasangan atau yang permanen biasanya? nah itu kita sesuaikan lagi sama kondisi pasien ya. Kalau masih muda, kalau hilangnya cuma satu gigi, itu dia masih muda, terus tulangnya kan juga lebih cenderung kuat gitu ya, masih kuat. masih tebel lah, itu boleh pakai yang tanam gitu. Berarti itu dibor dalamnya dok? Iya, itu implan namanya. Oh, Itu implan, tapi minusnya implan itu harganya agak mahal gitu ya. gitu. Itu. Nah, kalau misalkan mau pakai yang lepasan juga nih, walaupun dia hilang satu gigi, itu juga nggak apa-apa, itu juga boleh. Oh, gitu. Yang penting kapan orang itu sudah harus pakai gigi palsu sejak hilang gigi pertama. Jadi ketika udah ada satu gigi yang hilang, wajib banget itu harus diganti langsung. Itu tadi sebelum yang saya bilang tadi, sebelum geser-geser, kayak gitu. Kalau yang tanam itu biasanya durasinya berapa lama ya dok pakainya? Atau seumur hidup atau harus diganti? Bisa seumur hidup. Oh, Asalkan itu tadi bahannya oke ya, bahannya bagus. Dari pasien sendiri juga sehat ya, sehat. Terus abis itu dari dia sendiri juga oral hygiene-nya itu bagus gitu. Jadi dia pinter, maksudnya cara menjaga kesehatan giginya itu juga oke gitu. Kalau misalkan dia maaf ya kayak agak jorok gitu ya, kayak ada yang males gitu kan. Nah itu susah gitu kan, otomatis kan banyak masalah juga kan di gigi lain. Nah itu apa namanya bisa bikin gigi yang diimplan itu juga bermasalah rusak kayak gitu. Kalau gigi implan kayak gitu bisa nggak kayak berlubang tiba-tiba dok? Karena kan kayak mungkin nih orang-orang tuh makan yang keras nih kayak es batu, kan ada yang kayak suka makan es batu kan, itu bisa nggak kayak rusak gitu atau pecah mungkin? Bisa sih, rasanya bisa ya, karena sebenarnya gigi asli buatan Tuhan aja kan bisa ya rusak, patah gitu, apalagi gigi buatan manusia gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai gigi palsu itu ya itu tadi harus pinter-pinter menjaga aja gimana caranya biar nggak patah, termasuk kayak implan, tembelan, nah seperti itu. Itu kalau misal ganti berarti bornya juga diangkat dok? Murnya, bautnya. Oh iya, bautnya. Mm-mm. Oh gitu. Gitu.
Kira-kira nih dok, gigi tiruan itu bisa nggak sih kalau dipakai tidur? Kan ada orang kayak males bersihin pakai tidur aja kan besok bangun pagi kan ada yang kayak gitu. Nah itu sebaiknya jangan ya, nggak boleh seperti itu karena kalau kita tidur nih otomatis kan kita nggak sadar ya, tidur itu kan nggak sadar. Nah gigi tiruan, gigi palsu itu kan ada namanya gusi sama ketutupan gigi palsu ya kayak gitu. Nah itu bisa jadi air liurnya tuh kayak rembes masuk ke situ. Nah itu apa namanya, kalau lama-lama kayak gitu itu gusinya yang ketutupan gigi palsu itu, gigi tiruan itu bisa jamuran. Oh bisa jamuran juga bisa dok? Jamuran. Nah itu salah satu faktor kenapa kok nggak boleh dipakai tidur. Nah selain itu juga gusi kita itu kan gusi dan tulang yang ketutupan gigi palsu itu juga butuh istirahat. Oh gitu. Juga butuh di rest lah, bebas dari sesuatu yang menempel ke dia gitu. Oke, tadi kan di awal dokter pernah bilang kalau ada pasien yang mengeluhkan gigi palsunya longgar. Nah itu kira-kira kenapa ya dok kok bisa longgar? Kan dari awal tuh dia udah bikin sesuai gusinya nih, sesuai tempatnya. Kok bisa longgar itu kira-kira kenapa ya? Gigi palsu longgar ya, bisa jadi karena ya mungkin dia udah lama gitu ya, udah lama sudah bertahun-tahun dipakai. Nah jadi gigi palsu itu juga bisa mengalami yang namanya kayak penyusutan, apalagi di bahan valplas itu. Bisa juga karena jaringan sekitarnya itu yang menyusut, dari tulangnya menyusut, gusinya menyusut, apalagi yang dipakai orang yang sudah sepuh, yang apa namanya, yang semakin lama kondisi tubuhnya juga semakin menurun. Nah gitu. Seperti itu. Oke, untuk penggunaan gigi palsu yang lepas pasang nih dok, itu biasanya durasinya penggunaan itu berapa lama sih dok? Biasanya penggunaan gigi palsu itu tergantung ya. Kalau dia masih bagus, masih baik-baik saja, kita bisa dipakai sampai lama, sampai longgar gitu. Sampai longgar gitu. Ada batas waktunya nggak, kayak ini tiap 2 tahun sekali ganti gitu nggak? Nggak ada. Kalau seperti itu harusnya sih nggak ada ya. Jadi ada gitu gigi palsu yang sampai 10 tahun. Gitu. Oh bisa gitu? Bisa. Ya itu tadi yang penting perawatan gigi palsunya juga bagus, gitu kan. Rajin bersihkan, terus dari giginya sendiri juga dirawat. Nah, itu biasanya bisa tahan lama. Tapi kalau apa namanya, nggak rajin dibersihkan, terus apa dari pasien sendiri juga kurang memperhatikan kondisi gigi dan mulutnya, itu mungkin 2 atau 3 tahun itu biasanya udah kayak mulai rusak, udah bermasalah ya, seperti itu. Oh gitu. Oke, ini tips untuk pengguna gigi palsu dong dok, biar mereka tetap nyaman, karena kan ada yang kayak dia baru pakai 3 bulan atau 4 bulan nih, terus udah longgar, udah nggak enak karena dia gusinya udah mulai menyusut kan. Itu ada nggak sih tips biar mereka tuh percaya gitu, tetap enak dipakainya ya, tetap pede gitu ya. Yang pertama, bersihkan gigi palsu, dilepas, dibersihkan. Nah itu biar gigi palsunya tuh tetap bagus ya, kondisinya tetap bagus, nggak bau mulut gitu kan. Terus rajin bersihkan gigi juga. Terus habis itu bisa nih kalau misalkan jaga biar nggak bau mulut nih, bisa pakai apa namanya, mouthwash. Itu juga bisa salah satu caranya aja sih, tapi kalau penggunaan mouthwash itu disarankan tidak terlalu sering, tapi boleh ya, bukan berarti nggak boleh ya. Oh gitu. Terus kalau semisal ada nggak sih, kan kadang ada orang itu bilang kayak, dok gusiku iritasi nih karena gigi palsu, itu yang salah dari gigi palsunya atau orangnya nih dok biasanya? Kalau iritasi ya, iritasi di gusi bisa jadi karena kita cek nih kalau dia udah berapa lama pakai gigi palsunya. Kalau misalkan masih baru pakai, lah itu kemungkinan gigi palsunya kurang fit. Nah perlu di-adjust lagi. Tapi kalau misalkan dia udah lama, bisa jadi karena gigi palsunya itu udah longgar ya. Akhirnya longgar, dia ngegesek-gesek sama permukaan gusi kan. Nah itu bisa di-adjust ulang lagi seperti itu. Oh gitu. Ini mungkin kita bisa intermezzo bentar nih dok. Tadi kita cuma bahas keluhan sekitar di penggunaan gigi palsu aja. Selain itu ada nggak sih keluhan pasien yang mungkin seumuranku nih, umur 20 sampai 25 tahun. Itu apa sih kalau mereka datang tuh keluhannya apa aja sih? Kalau di pasien umur masih muda ya, Gen Z itu ya paling sering ya, karena mereka
kebetulan nih harusnya giginya masih pada sehat, masih pada apa namanya bagus-bagus ya, itu mungkin di karang gigi. Oh, pembersih kayak scaling. Di karang gigi, atau sudah mulai muncul lubang kecil-kecil, ngilu, gigi sensitif kayak gitu. Oh, ternyata bisa dok, seumuranku itu giginya berlubang. Bisa banget Gitu. bisa. Terus kalau gigi sensitif tuh ada nggak sih tips? Untuk gimana caranya? Karena kan kayak kita makan yang asam dikit udah ngilu, minum dikit udah ngilu kan. Itu ada nggak sih kayak ngasih tips gitu? Coba cari tahu sensitifnya kenapa. Karena makanan asam mungkin. Nah, itu salah satu pemicunya aja. Jadi harus diperiksakan ke dokter gigi. Kenapa kok muncul ngilu itu? Kenapa? Bisa jadi karena sudah muncul gigi yang berlubang walaupun nggak kelihatan. Nah, itu udah bisa seperti itu. Atau kalau nggak gitu, bisa jadi karena ada gusi yang turun. Walau masih muda itu bisa loh. Bisa ya? Bisa, gusinya udah turun, tapi ya nggak seperti yang orang-orang sepuh itu ya, yang kelihatan banget itu kecil gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Atau kalau nggak gitu, ada yang namanya luka pada gigi karena karena kalau sikat gigi terlalu kencang. Nah, sikat gigi terlalu kencang, terlalu bersemangat gitu ya. Akhirnya dia bisa bikin luka pada gigi kayak goresan gitu. Nah, itu juga bisa bikin gigi ngilu seperti itu. Kalau gusinya turun nih dok, itu ada nggak sih cara yang dilakukan biar dia nggak bikin gigi sensitif atau giginya goyang gitu? Bisa sih sebenarnya kalau gusinya udah turun. Ini kasus gusinya udah turun ya, otomatis sebagian kecil akar gigi itu kan terbuka. Nah, itu kalau ada luka tadi, itu selain gusinya turun, misalkan ada luka itu tadi, nah lukanya itu kita bisa tembel. Lukanya yang ditembel di gusinya atau di giginya. Giginya, ibaratnya kayak goresan gitu loh, goresan. Kita sebutnya luka lah ya, luka di gigi. Itu bisa kita tambal. Nah, kalau ternyata nggak ada luka, nggak ada goresan di gigi, terus dia cuman ada gusinya turun aja, itu sebenarnya bisa kita pakai prosedur bedah. Itu udah ranahnya spesialis. Nanti gusinya dinaikin lagi. Oh, bisa kayak gitu dok? Bisa. Jadi kayak operasi kecil gitu? Betul, operasi kecil itu bisa. Terus bisa juga di kedokteran gigi itu ada yang namanya desensitizing agent. Itu jadi nanti giginya itu akar yang terbuka itu kita lapisin pakai desensitizing agent itu. Nah, itu kayak bentuknya itu kayak kutex gitu. Oh, kayak kutex. Jadi dia cuma ngelapisin aja biar tubulus dentinya yang terbuka itu nggak kena langsung lah sama makanan yang manis, asem, dingin. Nah, itu. Tapi akar giginya tetap kebuka, gusinya tetap turun. Nah, oke guys, kita tadi udah berbincang banyak banget tentang gigi palsu dan permasalahan bau mulut nih bareng Dokter Aul. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang apa aja yang dijelasin oleh Dokter Aul. Ya dok, mungkin dari Dokter Aul mau menyampaikan nih buat teman-teman yang pengguna gigi palsu nih. Yang perlu disampaikan buat teman-teman yang pakai gigi palsu ya, rajin-rajinlah membersihkan gigi palsunya. Jangan dipakai terus-terusan karena gusinya itu juga butuh istirahat. Nah, itu aja sih yang penting ya sebagai pengguna gigi palsu. Mungkin jangan malu gitu ya dok. Bener, yang penting dok ada nggak berlubang, dok perlu nggak aku gini gitu ya, datang aja ke dokter gigi terdekat ya teman-teman. Betul. Yang paling penting jangan malu pakai gigi palsu. Benar banget. Kok masih muda pakai gigi palsu? Nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa. Daripada nggak ada giginya, terus makan jadi nggak nyaman. Nah, gitu banyak banget ya dampaknya. Jadi hari ini udah banyak banget berbincang bareng Dokter Aul. Jadi semoga dalam mini podcast kita hari ini memberikan banyak manfaat bagi teman-teman. Aku Rinjani dan Aulia. Terima kasih telah mengisi podcast kami di sini dan sharing banyak banget dengan teman-teman yang pengguna gigi palsu gitu. Baik teman-teman, terima kasih. See you next time di podcast Beyond the Star. Bye bye.